tentang berbagi pengalaman sebagai pemilik restoran selama 10 tahun ya. Jadi aku punya cerita. Pada suatu hari restoranku itu didatangin seorang klien gelandangan ya. Gelandangan ini artinya tidak punya rumah, dan dia tuh di tangannya tuh penuh dengan kabel kayak orang keluar dari rumah sakit, kayak orang mau dioperasi, tau kan. Jadi tangannya ini penuh kabel sampai di plaster sana sini ya kan. Jadi kan aku takut waktu kedatangan dia ya kan. Kucuk dia mau datang, udah gitu kalau nggak salah waktu itu dia pakaian itu masih pakai baju rumah sakit pasien ya kan. Saya kan takut ya kan, aduh ini jangan-jangan pasien rumah sakit yang kabur. Saya sempat kepikiran seperti itu ya kan. Waktu itu saya agak ngeri juga menerima dia makan ya kan. Saya bilang aduh gimana ya, tapi dia maksa ya kan. Nah kasihan juga pikir saya, tapi kan saya juga ngeri ya, jangan memang bermasalah kabur dari rumah sakit ya nggak, karena penuh kabel itu tangannya, jalannya pun terhuyung-huyung ya kan. Dia maksa, dan saya juga takutnya apa kan, biasanya itu kan kalau namanya rumah sakit kan makan nggak bisa sembarangan ya kan. Dan saya juga khawatir kalau saya kasih makan sesuatu, kalau terjadi apa-apa kan saya berisiko berat ya nggak. Kalau misalnya dia nanti jatuh sakit apa kan bisa berurusan dengan aparat. Nah kebetulan waktu itu dia minta makan sesuatu yang kayaknya agak berat gitu ya, tapi saya bilang, duh kalau yang itu berat, lagi sakit ya, kalau lagi sakit jangan makan yang berat, saya kasih makanan yang ringan ya waktu itu ya karena dia maksa ya, kelaparan ya udah saya kasih ya kan. Nah terus dia makan lahap tuh ya kan, makan lahap. Saya sampai heran, kok saya kedatangan klien orang sakit jiwa begini ya, sakit keluar dari rumah sakit kabur kali ya. Terus saya tanya, bapaknya dari mana gitu kan, kok masih pakai kabel semua gini, nggak tahu gimana ceritanya. Memang dia keluar dari rumah sakit, nggak tahu gimana ceritanya, saya lupa ya, apakah waktu itu dia kaburnya tuh nggak bayar, atau kabur emang nggak betah, atau ada masalah, saya kurang tahu. Yang jelas itu dia benar-benar kabur, belum waktunya keluar dia udah keluar gitu. Jadi masih banyak kabel di tangannya, bukan banyak ya, ada beberapa saya lihat. Setelah itu dari kejadian itu, nah selang berapa hari kemudian dia datang lagi. Jadilah dia makan di tempatku tuh bertahun-tahun, hampir tiap hari ya waktu itu. Dia akhirnya tinggal nggak punya rumah ya karena dia kabur. Dia tuh tinggal di jalanan ya, dimanapun ya. Jadi di bangku-bangku dia bikin kayak gubuk-gubuk itu dari karton, terus nanti sama aparat dihancurkan ya, karena mengotori kota kan nggak bagus ya kan. Sampai satu saat dia harus di rumah sakit ya kan, pernah saya jenguk juga karena ya dia tuh kan klien fidel setia ya sama saya, jadi dia juga bayarnya juga tidak bermasalah ya kan. Ya seperti itu namanya di sini ya. Walaupun gelandangan itu dapat bantuan ya kan, jadi diurus sama negara ya kan. Jadi orang seperti dia pun itu bisa makan di restoran tiap hari ya kan, karena saya sendiri saksinya ya kan. Cuman dia nggak punya rumah. Nah setelah itu dia dirawat di rumah sakit, saya tengokin ya kan, terus itu sudah selesai, dia keluar lagi. Terus nanti yang dikasih rumah nggak mau, dia tuh sebenarnya sudah dikasih pemerintah itu apartemen, tapi biasanya orang-orang gelandangan ini biasanya itu sesuka hatinya, dia maunya ini, kalau nggak ini nggak mau. Misalnya kayak orang gelandanganku ini aku kenal, dia tuh kalau misalnya tidak di kota set tidak mau, dia maunya hanya di kota set. Ya susah ya, pemerintah nggak bisa kalau kayak gitu dikasih rumah di daerah agak jauhan, dia nggak mau dikasih, itu nggak mau. Jadi ya udah dia lebih pilih di jalan gitu loh ceritanya. Jadi sebenarnya bukan salah pemerintah ya, kalau pemerintah udah ngasih gitu, cuma gelandangannya aja dia suka mau-maunya sendiri, jadi dia lebih tinggal di jalanan. Ya udah ya kan. Ya udah, jadi seperti itu. Kemudian suatu hari saya kedatangan, dia menghilang ya kan, karena sudah diurus sama pemerintah, dia dapat tempat tinggal ya. Suatu hari dia datang malam-malam di tempat aku sangat terkejut ya, karena ada sesuatu urusan. Dia datang ke tempatku karena dia udah lama menghilang. Tiba-tiba datang, itu bersih banget, udah nggak kayak gelandangan, bajunya bersih putih. Kemudian dia juga sudah tidak ada jabangnya, udah nggak ada kumisnya, pokoknya bersih. Dia orang habis mandi gitu. Terus aku, sekarang tinggal di mana? Dia bilang, oh ya aku tinggal masih di kotaku juga, tapi agak jauh. Dan dia sudah punya apartemen, tapi apartemen itu nggak tahu, mungkin berbagi gitu ya. Tapi dia senang banget karena dia sudah dapat apartemen, jadi jelas